Ya, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di live TikToknya pagi hari ini. Kebetulan saya sedang libur karena tidak ada jadwal piket gitu ya. Dan sehingga pagi hari ini saya bisa menyampaikan materi yang sudah saya tuliskan di sini ya. Nah, saya mau membahas nih. Everything is energy. Saya selalu bilang bahwa teman-teman kita hidup di alam semesta ini dengan energi. Semua bahasanya vibrasi energi, frekuensi ya. Jadi semua ini bukan terkait tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ya, tapi semua ada di dalaman diri. Dalaman diri kita berkaitan dengan energi, oke? Energi itu yang akhirnya ada frekuensi. Ya, kita frekuensi ada di kesedihan atau ketakutan, putus asa atau bahagia atau cinta kasih atau pencerahan dan lain-lain. Ya, itu ada banyak sekali level-level energi atau frekuensi di situ ya. Nah, di mana itu semua dari dalaman kita ya, itu sudah energi semua. Makanya kenapa kita adalah siapa? Kita bukan tubuh, kita bukan pikiran, kita bukan emosi, kita bukan tubuh fisik. Kita adalah kesadaran, kita adalah energi, kita adalah percikan ruhnya Allah ya. Sama seperti di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ketika Allah mengatakan ya, kutiupkan ruhku gitu ya. Ketika ada bayi lahir, ketika ada bayi usianya masih 3 bulan ya, di dalam kandungan 4 bulan ya. Di situ apa? Allah mengatakan bahwa aku tiupkan ruhku. Jadi ruhnya Tuhan, energinya Tuhan yang tanpa batas yang dahsyat ini itu ada di dalam benih-benih bayi ya, atau anak-anak apa namanya, janin ya, janin. Tapi lebih dalam lagi sebenarnya ketika sel sperma dan ovumnya dia bertemu, itu apa? Energi loh ya. Jadi spermanya seorang laki-laki itu apa? Energi. Makanya di dalamnya satu tetes itu ada apa? Miliaran kan? Miliaran apa? Makhluk hidup di situ gitu loh. Itu kan sudah energi. Jadi energinya maskulin, feminim dia bertemu. Jadi aslinya kita yang mana? Kita energi. Makanya kita bukan tubuh fisik ini. Kita bukan bayi yang baru lahir. Kita bukan janin dalam kandungan. Kita energi yang berubah-ubah bentuk kan. Ya, dari sel sperma ovum bertemu. Itu energi loh ya. Energi bertemu akhirnya jadi berubah energinya. Ya, jadi yang awalnya energi satu tetes sperma itu ada lagi energi di dalam yang sangat banyak. Itu lagi disaring ya, diambil satu yang paling bibit unggul gitu ya, dia ketemu ovum lalu jadilah seorang bayi atau janin di dalam kandungan ibu. Nah, ketika di dalam kandungan ibu itu ya, dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan ya, sampai akhirnya ada ruhnya yang benar-benar ruhnya luar biasa. Allah lagi ditiupkan lagi nih ke dalam fisiknya atau bayi janin itu, akhirnya dia berkembang ya. Ditap-tap dulu dong layarnya, jadi lupa tuh teman-temanku semuanya, asik mendengarkan nih ya, sambil tap-tap dong. Nah, kemudian dia itu bertumbuh ya, bertumbuh luar biasa, ada tangan, ada matanya, ada otaknya mulai bertumbuh, kemudian tubuh fisiknya sempurna, dan pada akhirnya apa? Sampai akhirnya dia usianya 9 bulan ya, 9 bulan dalam kandungan ya, 9 bulan dalam kandungan dia lahir ya, lahir jadi sosok anak kecil, bayi lahir fitrah nih, suci loh itu ya. Kenapa ya? Karena nggak ada apa-apa di dalam kepalanya. Bayi yang baru lahir itu apa? Suci bersih gitu ya, suci bersih, nggak ada apa-apa, dia fitrah. Makanya bayi yang lahir itu aslinya sejatinya kita, dia yang bersih, dia penuh cinta kasih. Makanya anak bayi yang baru lahir itu disenangi orang. Nggak ada tau, jarang ya, maksudnya ada orang itu kok ada bayi lahir tuh nggak seneng kan, jarang. Dia mesti seneng banget, duh lucu banget ya, gemes banget gitu ya, dicium-ciumin, digendongin, dipeluk-peluk. Lah itulah kita. Aslinya sejati kita adalah Pak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam pembukaan surat Al-Fatihah, ketika kita buka Al-Fatihah kan, atau kita membuka Al-Quran set gitu. Lah, kita ketika buka Al-Quran tuh ayat pertamanya Al-Fatihah. Surat pertama Al-Fatihah, ayat pertamanya Bismillah. Lah itulah kita baru lahir, Bismillahirrahmanirrahim ya toh.
Nah pas udah bismillahirrahmanirrahim kita lahir, kita terbuka lah semuanya, matanya terbuka, tangannya yang awalnya tergenggam terbuka, makanya terbuka semua ya. Lahir ceprot Al-Fatihah ya toh, terbuka. Habis terbuka Al-Baqarah sapi betina nih. Jadi kita udah mulai ditempeli diri palsu ya toh. Diri palsu kita apa? Contohnya nyari uang tuh susah loh, kamu harus kerja keras ya. Waktu kecil misalkan ya, kita harus kerja keras, kita harus berusaha. Tubuh fisik kita udah ditempel diri-diri palsu dari kecil. Sampai akhirnya kita berproses untuk melepaskan diri palsu mencapai pada 114 surat di dalam Al-Quran dan berakhirlah menjadi manusia atau surat An-Nas. Oh, An-Nas manusia nih gitu. Oh, jadi sosok kita ini sedang menjadi manusia loh. Ya, jadi kalau orang sudah menjadi manusia, berarti dia sudah sadar akan siapa dirinya, dialah yang maha pengasih penyayang, dia yang welas asih dalam dirinya, maka dia pantas menjadi manusia. Jadi orang yang sudah menjadi manusia atau surat An-Nas tadi ya di 114, di 114 surat tadi yang surat ke 114, ketika dia sudah menjadi manusia, maka kebijaksanaan hidup dia itu sudah mulai terbuka, sudah muncul, dia sudah bisa mengendalikan dirinya, dia sudah bisa memakai ego dia, pikirannya, emosinya. Dia sudah sadar betul bahwa diriku bukan tubuh ini, diriku bukan pikiran, diriku bukan ego, diriku bukan emosi. Ya, diriku adalah kesadaran utuh dari Tuhan. Makanya kesadaran dia sudah mulai menggunakan fasilitas-fasilitas yang Tuhan titipkan, seperti pikiran. Dia menggunakan pikiran, bukan pikiran menggunakan dia. Dia menggunakan emosinya, dia menggunakan tubuh fisiknya, dia menggunakan egonya ya. Bukan diperalat oleh mereka, bukan diri palsunya yang memperalat dia, tapi dia yang sudah menggunakan diri komponen dirinya yang sudah Tuhan titipkan dengan sebaik-baiknya ya. Itulah, dan kita sudah paham everything is energy, semua bahasanya pakai energi dalam kita ya. Makanya teman-teman akan tahu dari suara seseorang, dari orang itu mengucapkan, kita akan tahu loh dia itu benar-benar tulus apa enggak, energi dia berbohong apa enggak, dari suara. Karena suara itu lahir dari energi dalaman dia yang membuat suaranya bisa muncul. Nah, suaranya dia ini kita bisa tahu dia ini orangnya kayak gimana nih. Kalau kita sudah peka dengan energi, kita akan bisa tahu ketika orang itu mau membohongi kita. Kita akan tahu orang ini tulus apa enggak. Karena energinya itu akan selalu menyampai. Ya, makanya kita latih diri kita untuk peka terhadap energi. Makanya nanti itu enggak ada lagi yang disebut apa? Doa. Doa itu kan, kalau kita bilang doa itu kan bahasanya gini ya, ucapan ya Allah berikan aku kesehatan gitu misalnya, ya Allah berikan aku ini itu, enggak lagi ada doa ya, karena kita sudah merasakan dari relung terdalam rasa syukurnya, bukan lagi ya Allah saya bersyukur, bukan, tapi kita sudah merasakan di dalam diri kita bahwa aku sudah bersyukur tanpa harus diucapkan ya. Itulah kenapa energi ya. Terus lagi everything is releasing apa, penerimaan ya toh. Releasing adalah terima utuh atas segalanya. Nah, menerima atas segala hal itu adalah sehari-hari kita. Setiap detik ini apa yang kita rasakan, kita terima, kita akui semua, kita nerima rasa itu. Makanya everything sehari-hari ini adalah penerimaan aja atas segala rasa emosimu. Karena semua ini bukan tentang siapapun di luar diri. Semua ini tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri, tidak ada lagi orang lain sebenarnya di luar diri kita. Orang lain adalah cerminan dari dalam diri kita yang mereka harus datang untuk memacu, untuk men-trigger semua pendaman emosi yang tersumbat, ya energi-energi yang tersumbat dalam diri kita untuk dikeluarkan, untuk dimunculkan. Ketika dimunculkan, kita untuk menerima atau dirilis itu, otomatis itu uangnya di sepeda. Kita ambilin seiklan ya. Ya, makanya penerimaan itu akan terjadi saat apa? Ke-trigger. Kalau kita nggak ke-trigger, nggak akan ada, nggak bisa. Makanya kenapa bahasanya Tuhan dahsyat sekali.
Udah belum? Mbak, di AIS diambilin no, di AIS. Ambilin 4.000. Gini loh. Ini semua AIS. Nanti nek kurang. Ya. Bentar ya, teman-temanku semua di tap-tap dulu layarnya. Gimana toh? Bikin Mbak di AIS Mbak ambilnya piye toh? Ya. Apa? Gak apa-apa, inilah nggak ada 2.000. Saya iklan dulu ya Allah. Ayo. Nah, ayo ini banyak ini udah ini lepas loh. Ya. Nah, ayo. Ini di ais kecikan sama 2.000 jadi 4.000 loh di ais. Ini loh 4.000 loh, 4.000 loh. Belum 4.000 pas. Yo. Gitu kasih ais nih. Yes. Saya iklan dulu, saya gini. Biasa ya, aku nih di rumah kayak gini, jadi ya udah diterima apa adanya ya. Bisanya seperti ini gitu ya, nggak bisa. Lanjut. Apapun kejadian, makanya itu kan menampilkan kejadian di luar diri kita kan. Lah orang-orang yang hadir di luar diri kita itu menampilkan apa? Cerminan dari luka batin kita atau luka-luka yang ada dalam batin, energi tersumbat kita, menampilkan kejadian di luar diri. Makanya kita asah setiap hari, kita asah skill kita ya untuk bisa releasing emosi kita, sehingga kita peka terhadap energi. Kita akan bisa membaca atau yang disebut ikro ya, membaca situasi di luar diri kita, karena itulah cerminan diri kita ya. Akhirnya kita nanti ketika ada apapun kejadian di luar diri, kita akan bisa membaca itu dan akhirnya kita fokus dalam diri. Ketika kita sudah fokus dalam diri, maka kita bisa rilis emosi itu ya. Ya makanya butuh sekali skill kita untuk bisa rilis emosi ya. Kita harus punya ketangkasan, kita harus punya skillnya supaya apa? Kita bisa memutus pola itu. Yang disebut di sini apa? Apapun kejadian di luar diri, dia hasil dari energi dalam diri. Maka putus pola-pola berulang sama dengan memutus karma. Maka ini yang disebut apa? Memutus karma leluhur. Jadi sesimpel ini memutus ya. Jadi nggak aneh-aneh semuanya, nggak aneh-aneh ya. Makanya kenapa kok teman-teman jadi susah? Gimana sih Mbak caranya aku bisa nerima emosi atau rilis emosi diri sendiri gitu ya. Nah, makanya di sini kenapa saya ada grupnya, ada buat grup ya buat teman-teman. Nah, di situ teman-teman nanti misalnya kesulitan bisa telepon saya. Jadi saya akan ngarahin teman-teman untuk merasakan rasa itu dan bisa punya ketangkasan dalam hal penerimaan emosi sendiri ya. Makanya pentingnya belajar kayak begini. Kalau teman-teman bisa sendiri juga silahkan ya, tapi kadang orang kan nggak bisa, karena untuk awalan kita rilis emosi, kita harus masuk dalam kesadaran dulu ya. Kita harus masuk ke kesadaran nih. Pintu gerbangnya untuk releasing emosi apa? Kesadaran ya. Nah, ketika kita sudah bisa sadar ya, otomatis releasing emosi akan terjadi dengan mudah. Nah, tapi kalau kita belum bisa masuk ke dalam sadarnya itu, lah ya itu makanya kenapa kadang harus dibimbing ya. Kadang harus ditemani teman, atau misalkan teman-teman mau ke psikolog gitu ya, atau teman-teman mau ke psikiater, ya terserah lah ya teman-teman, terserah lah. Ya itu, karena kita mau masuk ke dalam titik sadar penuhnya kita, itu harus melewati lapisan ego dan pikiran. Ya, jadi kita harus bisa meluluhkan lapisan ego dan pikirannya sampai di titik mereka luluh sama kita. Lah di situ kita sudah masuk kesadaran penuh. Di dalam kesadaran penuh itulah teman-teman bisa releasing emosi, bisa memutus namanya karma. Di situ ya. Makanya kan di sini untuk masuk ke situnya gitu loh. Untuk masuk ke situnya kan dilatih-latih terus. Karena teman-teman sekarang kan terbelenggu di dalam pikiran kan. Oh, aku masih pikiran nih ego gitu loh. Lah itu kenapa harus ada pendampingan, misalkan masuk grup. Karena teman-teman akan dilatih tiap hari kan. Bukan itu pikiran kamu. Kan aku biasanya kayak gitu. Teman-teman di grup Mbak Naji kan ikut grup toh Mbak. Mbak Naji juga silakan dibaca-baca ya. Supaya menyadarkan pikiran sama ego Mbak. Supaya kita bisa masuk dalam kesadaran ya. Nanti kan tanya ini kenapa ya kok aku begini, sadari itu pikiran kamu loh.
Jadi di sini tuh diulang-ulang terus sampai kita itu paham dan sampai ngelotok bahasa Jawa nih, ya. Sampai ngelotok banget bahwa aku bukan pikiran ini, aku bukan ego ini, aku bukan emosi ini, aku bukan tubuh fisik. Jadi aku tidak akan terganggu oleh ini semua. Nah, untuk sampai di titik itu teman-teman harus dilatih setiap hari, ya. Setiap hari latihan. Lah kita aja ditempeli diri palsu itu berpuluhan tahun loh, dari kita lahir sampai umur 10 tahun, 20 tahun, misalkan 30 tahun ya. Dan ada yang sampai 50 tahun baru sadar. Itu berapa puluh tahun udah ditempeli. Makanya nggak bisa instan kita mau sadar langsung ya. Ya susah ya, karena memang itu latihan dulu ya. Latihan dulu setiap hari, digembleng dulu untuk sadar tuh dilatih terus sampai akhirnya pikiranmu dan egomu, ya, pikiran, egomu, emosi kamu luluh nih. Mereka luluh ya, akhirnya dia apa ya? Dia gimana? Dia bisa selaras dengan kesadaran kita. Dia bisa masuk dalam kesadaran kita dan akhirnya kita yang sadar, yang mengendalikan mereka. Mereka apa? Yang awalnya kuat ya, kuat banget. Dia bisa kita kendalikan dari kesadarannya kita yang sudah diambil alih. Karena kita sudah sadar siapa aku, yaitu kita bisa mengambil alih pikiran, ego, emosinya. Kita kenal itu tubuh fisik juga. Seperti itu ya prosesnya ya. Ya rumit-rumit, panjang lebar, tapi ya berproses semua ya. Ya gitu ya. Jadi saya pun seperti ini ya, bisa ngomong kayak gini itu juga perjalanan. Perjalanan 20 tahun ibaratnya ya, digembleng sama Allah nih. Digembleng sama Allah dengan kejadian ini itu ya. Sampai akhirnya paham, masuk ke dalam diri, yang akhirnya bisa mengurai satu persatu isi kepala. Lapisan-lapisan data-datanya kita yang ada sampah-sampah di pikiran bawah sadar, ya, yang akhirnya kita urai satu persatu, kita pahami dulu, saat kita kenali, kita lepaskan satu persatu, itu luar biasa loh itu. Perjalanannya lama, makanya ya teman-teman bersabar ya. Jika misalkan kita kok belum bisa, ya, kita kok belum bisa, enggak apa-apa, berproses, hargai dirimu ya. Hargai dirimu, jangan disalah-salahin. Kenapa ya kok aku nggak sadar misalkan? Enggak apa-apa. Ya memang semua orang tuh akan diberikan fasenya masing-masing ya, dengan itu, dengan waktu yang sangat-sangat indah gitu loh. Jadi ada orang yang misalkan belum sadar, ya nggak apa-apa. Ya memang harus ada orang itu sadar, nggak sadar harus ada. Orang baik, orang jahat harus ada. Ya, orang kaya, miskin juga harus ada. Gitu ya. Jadi sadari dualitas hidup ini ya memang kesempurnaan. Bukan kita itu mencari, bukan kita yang pengen sesuatu, aku pengen sadar, bukan. Nikmatilah ketidaksadaranmu. Otomatis sebenarnya ketika kamu menikmati ketidaksadaranmu, kamu itu sudah sadar loh asini. Paradok kan? Paradok kehidupan kan? Ketika kamu bisa menikmati ketidaksadaranmu, maka sesungguhnya kamu itu sudah sadar. Ya, makanya nikmatilah semuanya ini ya, nikmatilah semuanya ini ya, dengan penerimaan dualitas. Makanya saya selalu bilang everything is releasing. Setiap hari adalah penerimaan, setiap detik adalah penerimaan. Maka teman-teman akan mampu mengalir hidupnya, akan mampu tertuntun ya dari dalam. Tuhanmu yang ada dari dalam itu akan menuntun kamu, arah kamu harus kemana, harus ke sana, harus ke sini. Kamu akan ngeflow ya. Ngeflow, tahu nggak ngeflow? Ngeflow itu ngalir. Ngalirnya bukan ngalir terserah, bukan, tapi aliran yang langsung dari Tuhan mengarahkan dirimu sehingga tubuhmu itu seakan-akan bergerak tanpa kamu sadar, tanpa kamu itu harus mikir gitu loh, nggak mikir. Jadi bergeraknya dia sangat flow banget. Kok bisa ya gitu ya, tiba-tiba nih ada kerjaan banyak, tiba-tiba kita bisa gini loh, kok aku tadi bisa ngerjain ini ya, kok bisa ya gitu loh. Kan kamu nggak sadar kok iso, tapi kok gerak sendiri, tapi gerakannya itu enak gitu loh ya. Gerakan tubuh kita itu enak banget, kayak ngeflow banget, nggak dipaksain, kayak harus gini harus gitu, oh ya ya gitu loh, enak kan. Akhirnya apa, energi kita kan full kan, karena kita merasa bukan aku yang melakukan. Nah ketika kita sudah di titik merasa bukan aku yang melakukan ini semua adalah Tuhan atau Allah misalkan ya, disitulah kalian sudah melebur kepada Tuhan, kalian sudah menyatu. Maka itu yang disebut dalam bahasa Jawa, kita sudah manunggal ya, kita sudah manunggaling Gusti ya, bahasanya ya. Manunggaling Gusti apa? Selaras, sudah satu kesatuan utuh, tidak ada lagi aku sosok ini, yang ada adalah kesadaran Tuhan
yang sedang menggunakan diri kita untuk bergerak melakukan aktivitas setiap harinya. Makanya kita sudah nggak ngeklaim ini yang melakukan aku, nggak ada. Aku juga sama. Ketika aku bisa ngobrol seperti ini, aku nggak tahu loh, nggak mikir ya. Nggak tahu tiba-tiba bisa ngomong aja. Jadi ini semua saya tidak bisa mengklaim ini adalah aku yang melakukan. Karena aku nggak mikir, kalau manusia mungkin mikir ya. Tapi aku nggak mikir, aku cuma ngomong gitu loh. Cuma ngomong aja, cuma ya udah ngomong. Jadi aku ngamatin diriku yang sedang ngomong, aku belajar terhadap apa yang terucap dari ucapan ini. Tiba-tiba semua seperti dalam batinku, ketika dalam ucapanku aku bisa mengucap seperti ini ya, dalam batinku tuh aku dalam batin tuh belajar loh, kayak gitu ya, ternyata kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi aku sedang belajar lewat diriku gitu loh. Ya Allah mengalirkan lewat diri ini dan aku sedang belajar di sini. Jadi yang belajar bukan teman-teman ya, aku yang sedang belajar. Tubuh ini yang sedang digunakan Allah atau Tuhan untuk dialiri pengetahuan, sehingga saya di sini tuh belajar mengamati, mengetahui apa yang saya ucapkan ini. Jadi awalnya saya juga nggak tahu. Saya tahu ketika saya tiba-tiba bisa ngomong seperti ini, saya baru tahu. Ya, seperti itu. Itulah yang namanya ngeflow atau santai atau apa adanya atau mengalir tapi terarah. Tapi ngalirnya bukan mengalir yang seenaknya sendiri, bukan. Tapi kalau kita mengalir seenaknya sendiri, itu adalah ego yang memainkan. Tapi ketika kita bermain mengalir tapi alirannya terarah, enak dari dalam lah, itu aliran dari Tuhan. Ya, aliran dari Allah yang luar biasa kepada kita. Gitu ya, makanya kita harus manunggal dulu atau satu keselarasan dulu ya, supaya kita bisa tahu arahnya jalan kita kemana, mau ngapain. Itu nanti akan ada arahan-arahan gitu ya dari dalam, tanpa harus kita memikirkan itu, tanpa harus berpikir, tapi semua tiba-tiba saja terjadi. Itulah yang disebut kun fayakun ya toh. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena semua ini sudah Tuhan yang menggunakan kita, bukan kita menggunakan diri kita. Kalau kita menggunakan diri kita, kita masih menggunakan basis pikiran ego maju terus, akhirnya kita berusaha. Lah, otomatis dari dulu kita berusaha terus kan, tubuh kita sudah tegang, tubuh kita nggak bisa rileks. Karena apa? Dia mode bertahan hidup ya. Ketika seseorang udah pakai mode bertahan hidup, maka dia memacu di dalam pikirannya, otaknya dia ada yang disebut amigdala. Ya, amigdala dia adalah berfungsi untuk mengatur emosional dia ya, semua ada di situ, sehingga ketika kita modenya bertahan hidup setiap hari, amigdala kita semakin terpacu, adrenalin terpacu, hormon kortisol juga terpacu. Nah, makanya untuk menslowkan ya, kebanyakan nanti ketika orang-orang sudah terpacu seperti itu, dia lama-lama kena anxiety disorder ya, dia kecemasan berlebih, takut sakit, takut mati, takut apa-apa dikatain orang, takut nggak mau diomongin orang, kalau mau maju ke depan udah nervous, udah takut gitu ya, karena adrenalin dia terpacu, amigdala dia terpacu, emosinya terpacu, karena ada sampah-sampah pikirannya, ada data-data di masa lalu dia yang masih tersimpan di situ, sehingga kita harus merombak itu satu persatu, dilepaskan ya, sehingga apa, tidak mempengaruhi tubuhnya dia, karena tubuhnya dia sudah terpacu. Tubuhnya kita kalau kita nggak sadar ya, sebenarnya tubuh kita itu berjalan itu apa, berjalan beraktivitas itu apa, dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Makanya di pikiran bawah sadar itulah memori jiwa ya, memori jiwa di situ, semua data-data ada di situ semua, sehingga itu menggerakkan tubuh fisik kita secara tidak langsung. Makanya teman-teman, ketika kalian tuh ya, aku sebenarnya nggak pengen kayak gini, tapi aku nggak bisa kok, aku harus ngelakuin kayak gini ya, pernah nggak kayak gitu? Coba di kolom komentar nih, teman-teman nggak pengen A tapi tubuhnya udah ngelakuin A, pernah nggak? Jadi antara tubuhmu sama hatimu itu bertolak belakang. Pernah nggak kayak gitu? Boleh ketik dulu deh di kolom komentar, boleh dong. Kita tanya jawab ya. Kita sambil interaksi ya. Pernah nggak ketika hati kita nggak pengen ini, tapi tubuh kita itu pengen itu terus? Ya, hati nggak mau, tubuhnya pengen. Jadi ada dua hal dalam tubuh diri kita yang bertolak belakang, yang akhirnya itu mengacaukan diri. Kenapa bisa begitu? Karena tubuhmu yang menggerakkan ya, tubuhmu selama ini tuh yang menggerakkan pikiran bawah sadar ya, sehingga hatimu sama pikiranmu itu nggak selaras. Makanya tubuhnya itu pengennya A, kamu nggak mau A.
jadi bentrok. Maka di situ dilepasin yang mengganggu di pikiran bawah sadarnya, dilepasin sampah-sampah pikirannya, sehingga apa? Sehingga tubuh dia tidak lagi spontanitas melakukan itu. Maka disitulah terputus yang disebut karma, ya. Karma leluhur kita terputus karena kita sudah sadar dan kita mulai memutus itu. Kalau orang mau memutus sesuatu, otomatis apa? Dia harus tahu apa yang dia putus. Kalau dia nggak tahu apa yang dia putus, ya nggak bisa memutus toh, ya toh. Makanya kadang kita perlu bantuan orang, kita perlu bantuan psikolog misalkan ya, atau bantuan psikiater, atau bantuan apa ya, healer gitu ya, healer atau penolong energi misalkan ya, atau self healing seperti itu kan kayak gitu. Karena kita nggak tahu di titik mananya kita harus ngelepasin atau harus mengenal data-data kita yang masih berjalan, harus diputuskan. Mau diputus tuh kan harus tahu dulu yang mana yang diputus. Itulah kenapa belajar itu penting. Disitulah ya, kalau saya sendiri ya dari dulu seneng ya aku belajar, apalagi membedah manusia misalkan ya, dalaman kita, dalaman pikiran kita, aku seneng. Karena apa? Karena aku mengalami, ya aku mengalami semua itu, sampai badanku ketakutan, sampai di pikiranku itu rame banget, overthinking terus tiap hari, takut mati tiap hari, tiap detik itu badanku ketakutan terus. Ketika aku dengar hal yang negatif langsung tubuhku bereaksi ya. Ya karena itulah, tahu nggak, karena itulah saya belajar loh, karena itulah saya benar-benar belajar sana sini sampai habisin puluhan juta ya itu buat belajar ini gimana saya bisa lepas, tapi tidak ada satu keilmuan yang langsung merangkum itu semua yang saya paham. Jadi saya harus ke guru A, misalkan saya menuntut ilmu di tempat A, saya dapatnya misalkan cuma dikit, nanti kurang lagi ya, saya kurangnya harus ke guru B atau ke tempat B ya, saya dapat lagi dikit, harus ke tempat C, ke tempat D, sampai akhirnya itu saya itu merenung dan merangkum itu semua. Kemudian saya terapkan pada diri saya memformulasikan ya, ibaratnya kayak membuat kue. Jadi saya memformulasikan ini kenapa bisa begini ya, terus pikirannya kayak gini, lepasnya gimana. Itu semua, itu saya membedah, saya dituntun Allah untuk membedah diri saya sendiri ya, sehingga akhirnya satu persatu lepas, dan di tubuh saya juga enteng gitu loh. Di tubuh saya juga tidak bereaksi begitu seperti dulu ya. Tubuh saya mulai stabil, mulai tenang sekali, bisa merasakan kedamaian. Masya Allah, itu ada rezeki yang paling besar ya. Dan paradoknya dulu saya itu diberikan Allah rezeki yang sangat besar, apa? Ketenangan hidup. Saya bisa pergi kemana-mana dengan tenang. Itu belum saya syukuri ya, itu belum saya syukuri loh. Karena dulu saya nggak merasa bahwa itu ada rezeki. Dulu saya menganggap rezeki itu apa? Uang, misalkan pekerjaan, oh wujud fisik ya, wujud fisik misalkan ya, aku dapat makanan, aku dapat apa, itu ada rezeki ya. Ya dulu nih. Tapi ketika saya mengalami anxiety disorder dan saya harus ketakutan badannya, harus mengalami seperti ini seperti itu yang ya Allah luar biasa, saya nggak bisa kemana-mana ya. Disitulah saya merasa bahwa ternyata rezeki terbesar adalah ketenangan badan. Ya, badanmu yang tenang sekarang yang bisa kamu nikmati adalah rezeki dari Allah yang paling gede. Nah, ketika itulah saya berproses dituntun Allah untuk melepaskan satu persatu sampah-sampah pikiranku, dan akhirnya tubuhku bisa lagi merasakan aku duduk manis dengan tenang, aku bisa menghirup oksigen ya, bisa menghirup oksigen dengan luar biasa. Aku Masya Allah gitu loh, ya Allah ternyata enak banget, tubuhku bisa slow ya, tubuhku tenang, gak ketakutan. Aku dengerin musik, sambil dengerin musik slow, habis itu tubuhku nyaman, tubuhku, badanku nyaman, aku menghirup udara. Ya Allah, tahu nggak teman-teman, itu kalau tak nilaikan uang tuh mungkin bisa miliaran loh, miliaran. Karena apa? Karena aku merasakan tubuhku dulu ketakutan. Kalau teman-teman di sini mungkin nggak pernah merasakan ya, nggak pernah bisa kan, mungkin gini, oh gimana sih, masa sih kayak gitu aja bisa miliaran gitu kan. Paradoknya di sini ya, saya mau cerita. Paradoknya, seseorang yang bisa memberikan nilai ketenangan tubuhnya dengan nilai yang sangat besar ketika apa? Ketika dia sudah mengalami ketakutan dalam tubuhnya. Ketika seseorang sudah mengalami ketakutan dalam tubuhnya, ketika dia ya dikembalikan bisa merasakan ketenangan tubuhnya, dia adalah orang yang paling kaya. Makanya di sini penderitaan adalah tempat cahaya kita
pulang. Penderitaan adalah panggilan kita untuk pulang ke rumah. Penderitaan adalah cahaya hidup. Ya, dari sinilah saya benar-benar bisa loh merasakan aku nggak punya apa-apa pun, aku bisa merasakan bahwa diriku sudah punya uang miliaran. Dengan hanya apa? Duduk manis mendengarkan musik. Duduk manis mendengarkan musik dan ada udara yang masuk, aku bisa menghirup. Itu udah miliaran yang nggak ternilai gitu loh. Karena aku pernah merasakan tubuhku yang takut gitu loh. Tubuhku yang aku nggak ngapa-ngapain aja loh. Tubuhku tuh bisa ketakutan sendiri, tanganku udah dingin. Bayangkan, ya makanya di sini saya menegaskan buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen merasakan kalian berlimpah, ingat ceritaku ya, ingat ceritaku, ingat tubuhku yang pernah ketakutan dan sekarang ceritaku, ingat tubuhku yang pernah ketakutan dan sekarang kalian, jika kalian menjadi aku, syukurilah ya Allah, ternyata ya aku di sini tuh bersyukur ya. Ternyata aku termasuk orang kaya ya. Nikmati penuh dalam rasa syukurmu itu saat kamu duduk manis. Duduk manis badanmu itu tenang, enjoy ya Allah, itu beneran. Beneran. Beneran kalau aku dikasih uang 1 miliar, ya beneran dikasih uang 1 miliar, sama aku disuruh ngerasain badanku ketakutan selama 1 jam, aku nggak mau uangnya. Beneran aku sudah bersyukur, mensyukuri rasa ini. Terima kasih ya Allah, kayak gitu loh, atas badanku ini yang sekarang udah slow gitu loh ya, yang sekarang aku bisa nge-live di sini, bisa ngomong. Ini adalah sebuah impian orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental. Makanya di sini saya selalu bilang, ketika kalian mendengar ada orang yang bunuh diri karena dia merasakan gangguan kesehatan mental, jangan pernah kita judge, jangan pernah kita hakimi. Kalian jangan pernah hakimi dia. Karena apa? Kalian nggak pernah tahu rasanya orang kena gangguan sakit mental. Itu menyakitkan, sakit sekali, nggak ada obat. Ya, nggak ada obat, sakit sekali, nggak kelihatan tapi terasa. Antara orang mati nggak hidup nggak. Ya, aku merasakan. Saya merasakan, makanya disitulah saya merasa bahwa ini adalah panggilan gitu ya. Ketika saya diberikan Allah kesempatan untuk bisa meng-share ilmu atau membagikan keilmuan ini, maka disinilah cara saya mencintai diriku, cara saya bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan, di mana saya pernah merasakan itu. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini ya, semuanya ini menjadi apa ya, bantuan, pertolongan dari Tuhan buat teman-teman yang sedang merasakan jiwanya galau, jiwanya itu nggak berdaya, jiwanya sudah putus asa, jiwanya terasa hampa, jiwanya terasa nggak hidup. Ya itulah, disinilah Tuhan itu menggunakan tubuh ini gitu loh ya. Tuhan sedang menggunakan tubuh ini. Ya, Tuhan memberikan pengalaman hidup ini untuk digunakan ya, supaya ada keilmuan yang bisa teman-teman dapatkan, teman-teman praktekkan. Ada satu bantuan yang mungkin ketika kalian mengalami, kalian bisa ikut di sini, misalkan ikut di live saya atau ikut gabung di grupnya misalkan, seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk pengabdian atau misi jiwa yang Tuhan titipkan kepada diri ini, tubuh ini, nama ini. Nama aku kan Munisa ya, Nisa ya, Mbak Nisa ya. Jadi Mbak Nisa ini, tubuh ini kan bukan aku ya. Jadi Mbak Nisa dan tubuh ini sedang digunakan Tuhan, digunakan Allah buat menyampaikan pengalamannya, pengalaman Allah itu sendiri. Nah, disinilah misi jiwanya Mbak Nisa itu ya. Jadi di sini saya kayak hanya menerjemahkan ya. Saya hanya menerjemahkan semua pengalamannya Mbak Nisa yang pernah dia alami. Kemudian semoga ini menjadi apa ya, cahaya buat teman-teman ya. Dan cahaya ini pun juga dari Tuhan ya, bukan dari tubuh ini gitu ya. Seperti itu aja ya teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman ada yang bertanya, Mbak kalau gabung grup bayarnya berapa gitu ya, saya bilangnya apa? Bayar seikhlasnya. Karena kalimat seikhlasnya ya, kalimat seikhlasnya ini adalah pintu alirannya Tuhan. Jadi ketika saya memberikan nominal, itu sudah tertutup pintunya. Saya merasa diri saya sudah tertutup pintunya, makanya saya tidak pernah ngomong harga ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau gabung, silahkan seikhlas kamu, karena semua itu akan kembali pada teman-teman ya. Jadi semua apapun yang kita lempar kepada orang lain, sesungguhnya itu sedang melempar untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau tanya berapa seikhlasnya, terserah kamu, tanyalah sama Tuhanmu, tanyalah sama Allah dalam dirimu, ya udah tanya aja. Dan satu lagi, kalau teman-teman mau ikut kelasnya, silahkan ikutnya dari ketulusan batin dulu. Jangan sampai kalian memaksakan diri atas egomu
ya, harus murni dulu, dimurnikan dirinya. Ya Allah, jika ini mungkin Zero Ismi ini adalah tempat belajarku, berikan aku kemudahan dan kemantapan hati gitu ya. Tapi jika memang Zero Ismi itu bukan baik untuk aku, berikanlah aku ilmu yang terbaik menurutmu ya Tuhan gitu. Ya harus dipasrahkan dulu di awal. Sehingga apa? Kita sudah benar jalannya. Kalau kita awalannya itu pengen sesuatu atau berharap sesuatu, maka kalian akan kecewa, nggak ada, sia-sia semuanya. Jadi sadari penuh dasaranmu apa melakukan sesuatu tindakan itu. Ketika kita sudah tahu dasarannya kita melakukan apa, maka jalan kita itu udah lurus ke depan gitu ya. Gitu ya, kuncinya itu. Jadi seperti teman-teman beribadah pun juga disadari. Kenapa ya kok aku mau beribadah? Disadari. Oke ya, sadarilah. Takut dosa mbak gitu, sadari, oh ternyata kamu takut dosa ya. Nah kayak gitu, sadarlah, kalau kita melakukan sesuatu nggak sadar, maka tubuh kita sedang digunakan oleh pikiran bawah sadarmu atau data-data yang berjalan dengan sendirinya yang menggerakkan tubuh fisik kamu gitu. Makanya ada orang kena yang namanya psikosomatis ya. Pas psikosomatis, gangguan kesehatan mental, kenapa? Karena tubuhnya dia sudah digerakkan oleh pikiran bawah sadar dia tanpa dia sadari. Makanya dia harus mengurai isi pikiran bawah sadarnya satu persatu, dilepaskan supaya pasal tubuhnya dia tidak bergerak sendiri ya. Mereka akan slow, makanya amigdala di dalam otak dia akan slow, emosi dia akan slow, makanya dia bisa tidur dengan nyenyak ya. Dia bisa tidur dengan nyenyak, sampahnya sudah mulai terkikis, mulai terlepaskan. Ya disitulah yang disebut orang kena gangguan sakit jiwa. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya dia penuh dengan data-data yang tidak memberdayakan. Ketika data-data itu dilepaskan, diperbaiki atau diinstal ulang atau benar-benar dirombak ya, dilepasin, maka sampah pikiran dia terurai semua, kosong, maka jiwa dia itu sudah terpenuhi lagi, full. Makanya kalau jiwanya full, energinya full, maka dia akan selaras dengan Tuhan. Dia akan tahu misi jiwa dia apa di bumi ini, dia akan selaras apa yang dia lakukan ya. Energi dia akan sepenuh jiwa, sepenuh hati dari ketulusan yang berjalan gitu ya. Ada yang mau bertanya? Oh ya teman-temanku semuanya ya yang baru bergabung, kalian ketinggalan materi ini, jangan bersedih ya, karena kita sudah direkam di YouTube ya. Jadi nanti semua materi-materi live saya sudah direkam di YouTube, ada di bio saya, ada linknya YouTube. Di situ teman-teman bisa akses semua. Minta tolong di subscribe juga, minta tolong di share ya. Semoga itu membantu teman-teman yang lainnya ya. Jika kalian mungkin mengeser-serkan ya, itu bisa membantu teman-teman yang lainnya buat menyelesaikan masalah hidupnya. Mereka, jiwa-jiwa mereka bisa kembali pulang kepada Tuhan dengan lebih baik, misalkan tanpa harus mengeluarkan uang misalkan ya. Atau ketika mereka terpuruk nggak punya uang sama sekali, dia dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan dan akhirnya dia dipahamkan Tuhan, maka jiwa dia pulang tanpa harus mengeluarkan apapun ya. Itu menjadi tanaman atau benih-benih yang saya tanam ya. Saya tanam, semoga ini menjadi kebaikan ke depannya untuk kehidupan saya dan keluarga saya misalkan ya, akan terus digunakan Tuhan menjadi cahaya di alam semesta ini, seperti itu ya. Terima kasih ya semuanya. Jadi sekarang jangan bersedih hati ketika memang belum bisa gabung sampai akhir, karena semua sudah akan direkam di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan setiap hari, akan merubah mindsetmu semuanya, akan melepaskan pikiran bawah sadar kamu dan akan menaikkan kesadaran kamu. Insya Allah seperti itu. Dengan izin Allah tentunya ya semua ini terjadi ya, gitu ya. Ya terima kasih sudah follow ya, terima kasih banyak. Bisa mengembangkan akun-akun saya misalkan ya. Jika mungkin saya di sini bisa ngomong, teman-teman nggak bisa ngomong, tapi teman-teman setidaknya bisa share, bisa tap-tap layar, mungkin bisa menginfokan sama teman-temannya mungkin ya. Channel YouTube saya ada di link bio ya, di link bio saya diklik aja sudah ada channel YouTube-nya. YouTube-nya Zero Ismi ya, YouTube-nya Zero Ismi baru ada tiga video, nanti kalau tambah ini berarti 4. Jadi nanti saya akan ada Zoom, akan ada apapun saya kasihkan terus di situ ya, di YouTube-nya. Gitu ya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ya makanya teman-teman ya, memang perjalanan spiritual atau perjalanan seperti ini benar-benar kita harus selesai dalam hal materi dunia. Kalau kita belum selesai hal materi dunia, nggak bisa ketulusan gitu loh ya.
Kalau misalkan saya di sini tuh nyari uang misalkan ya, saya akan memberikan nilai misalkan, oh setiap kamu ikut kelasku ya 1 juta misalkan ya, atau 500.000 gitu ya. Akhirnya apa? Saya itu datangnya itu berdasarkan pengen nyari uang gitu loh. Dan itu nggak enak banget, rasanya nggak enak banget, kayak jiwaku tuh kayak nggak enak gitu loh teman-teman ya, aku kayak nggak bisa mengalir gitu ya. Makanya saya dikasih Allah pekerjaan yang terbaik sekarang ini adalah Allah sudah menjamin rezeki saya. Jadi Allah itu sudah memberi saya uang dari pekerjaan saya, sehingga sekarang saya disuruh Allah untuk apa? Untuk membagikan segala ilmu-ilmu yang pernah Tuhan titipkan pada saya lewat sini dengan sepenuh hati semuanya. Semua saya sampaikan ya. Saya sampaikan, silahkan teman-teman bisa praktekkan, bisa dengarkan. Kalau mau ikut kelasnya juga silahkan, pokoknya sepenuh hatimu. Kalau mau ikut live ya silahkan, mau dengerin YouTube silahkan, mau ikut kelasnya juga silahkan, mau teleponan sama aku misalkan silahkan juga. Ya sepenuh hatinya teman-teman, intinya kayak gitu loh ya. Jadi ikuti aja arusnya, pengennya kayak gimana gitu. Jadi semua itu kayak mengalir aja ya, tiba-tiba aja semua terjadi gitu loh, tanpa harus diarahin harus gini gitu, enggak, ya udah kayak terjadi kun fayakun aja gitu ya. Yang mau bertanya silahkan. Sudah paham belum teman-temanku? Pagi hari ini yang saya sampaikan sudah paham kah? Wes jadi silahkan komen di sini. Wes sudah pahamkah di sini? Kalau bisa sama ibu saya. Dan aku lagi ini ada di tengah-tengah keluarga yang penuh luka dan nggak ada yang sadar selain aku. Iya kan, banyak orang terluka ya, semua kita sedang terluka, makanya kita disuruh Allah untuk sadar, kita yang memutus ini semua, kita yang memutus pola-pola ini gitu ya. Kalau kita sudah memutus pola-pola ini, yang terjadi apa? Generasi kita ke depannya insya Allah yang menjadi generasi yang luar biasa, karena kita yang sadar. Makanya harus ada orang sadar dan orang nggak sadar. Jadi orang yang sadar awalnya nggak sadar ya, orang yang sadar awalnya nggak sadar. Maka jangan hujat, jangan sedih ketika kita nggak sadar. Berarti kalau kita nggak sadar, kita sedang berproses untuk sadar. Itulah paradok kehidupan. Makalah terima dualitas itu. Nggak sadar ya nggak apa-apa, sadar juga nggak apa-apa. Uangnya banyak alhamdulillah, uangnya sedikit juga nggak apa-apa ya. Lagi sakit alhamdulillah, lagi sehat alhamdulillah gitu. Terus misalkan kita baru punya anak alhamdulillah, nggak punya anak ya udah nggak apa-apa alhamdulillah. Anaknya 1 alhamdulillah, hanya anak 2 alhamdulillah. Baru dikasih ketakutan ya berproses untuk menerima alhamdulillah. Pas udah nggak takut tambah alhamdulillah lagi ya toh. Ya akhirnya kan semua releasing ya, everything is releasing. Ya dong Bunda Diana, punya hutang diterima, nggak punya hutang ya diterima. Hutang adalah jalan kita pulang loh. Kalau orang nggak tahu, nggak, orang yang hutangnya banyak akhirnya apa? Dia menyerah diri dan bilang, ya Allah aku tidak sanggup, tidak mampu lagi. Aku tidak sanggup, tidak mampu lagi. Hutang ini aku nggak bisa bayar. Akhirnya dia menyerah. Nah, di titik dia hutangnya banyak dan dia menyerah, disitulah spiritualnya dia bangkit. Makanya penderitaan adalah jalan spiritual tercepat ya. Menderita itu jalan spiritual tercepat loh. Itu adalah pengalaman hidup dahsyat, makanya jangan dibenci. Ya, saya itu juga menderita loh selama misalkan 20 tahun, mengalami harus ini itu saya nggak tahu jadinya seperti ini kan, nggak tahu ya. Saya cuma berjalan aja, disuruh Allah berjalan sana sini jungkir balik, nangis sampai kayak gitulah. Kan aku nggak tahu, ternyata aku sedang dipakai Tuhan pada akhirnya untuk nge-share apa yang aku pernah alami nih gitu loh. Nah makanya kan jadi cahaya toh. Penderitaanku yang lama itu loh, misalkan selama 20 tahun kok menderita luar biasa misalkan ya, ternyata ini menjadi cahaya toh. Penderitaan 20 tahun kan menjadi cahaya untuk orang-orang yang lain. Nah ini kan berarti sangat mulia. Berarti kita harus merevisi pikiran kita bahwa penderitaan adalah menyakitkan. Penderitaan sama dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Jadi asli nih yang disebut kebaikan dan penderitaan itu lebih baik penderitaan loh. Karena penderitaan membawa kita pada kebaikan yang level-levelnya sangat tinggi. Sedangkan kalau kebaikan ya udah itu tok satu. Tapi kalau penderitaan dia naik kebaikannya itu bisa berpuluh-puluh kali. Makanya ketika kita dapat utang, alhamdulillah ya Allah, aku udah dapat panggilan, loh toh. Ya enggak? Alhamdulillah karena utang aku bisa dekat dengan Tuhan misalkan ya. Nah itu kan awal yang baik, energimu naik. Kalau energi kamu udah naik, apa yang terjadi?
Kalau energi kita dari dalaman kita udah naik, utangmu lunas sendiri. Makanya ini yang disebut apa? Hidup adalah permainan dan sendau gurau. Permainan energi. Kalau kita bisa memainkan energi itu, ya udah selesai, nggak ada masalah. Gitu ya. Makanya kan kita belajar bersama di sini toh untuk melatih skill energi dalaman kita toh ya. Ya itulah pentingnya belajar. Pentingnya belajar ya di sini. Karena ini nggak ada ilmunya di sekolah, di kampus, di sekolah nggak diajarin. Ini ilmu kehidupan dari pengalaman, gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu apa-apa, saya juga dikasih tahu Allah dari pengalaman hidup. Yang akhirnya itu Allah menuntun saya untuk tahu. Kalau nggak dikasih pengalaman itu ya saya nggak bisa cerita di sini ya toh. Bener kan seperti itu toh. Iya toh. Ada yang mau tanya nggak? Silakan loh mau tanya. Ya wes dijalani intinya ya. Kadang kita misalkan ya naik turun, misalkan ya naik turun ngalami ya wes ya akhirnya kayak diem aja. Oh aku lagi takut ya, aku lagi gini gitu loh. Ya cuma gitu ya, maksudnya aku juga sama loh. Teman-teman jangan lihat aku misalnya Mbak E udah fase banget misalnya ya. Mbak E wes fase banget nih kayak udah luar biasa loh. Di titik luar biasa itu di mananya? Kita itu hidup tuh kadang sakit, kadang sehat loh. Kadang uangnya banyak, kadang uangnya sedikit, kadang bangkrut, kadang sukses. Kadang kita apa? Ditinggal orang, kadang kita disetiai orang. Lah itu kan dualitas. Lah di sini kita belajarnya apa untuk nerima dualitas. Jadi yo saya kadang yo sedih, kadang nangis, kadang marah, yo kadang uangku sedikit. Yo sama loh. Tapi kan di sini ayo belajar bersama buat apa? Bisa nerima itu. Nah, yang membuat menderita ya padahal sebenarnya bukan keadaan. Yang membuat kita menderita apa? Saat kita menolak itu terjadi, saat kita tidak mau menerima apa yang realita ini sekarang terjadi, kita nggak mau menerima, itulah penderitaan. Maka di sini kita belajar untuk menerima. Makanya di kelas Zero Is Me bukan ngajarin sukses loh, bukan ngajarin utangmu lunas, enggak. Di sini kita belajar untuk melatih skill kita untuk menerima hidup. Jadi apapun kondisi kita ke depannya seperti apa, kita bisa nerima. Itulah kita belajar skill bersama pentingnya di sini. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman tahu harga-harga di luar itu, kalau kalian rilis satu emosi ada loh ya. Ya. Rilis emosi satu hal, misalkan satu tema aja tentang ketakutan toh apa kesedihan itu berapa juta? 3 juta loh. Beneran. Aku udah ngalami dulu ya, aku rilis emosi 2 juta selama 2 jam tuh 2 juta, rilis emosi 6 juta, yang 1,5 juta tak lakoni, tahu nggak? Tak lakoni, nggak ada hasil aku. Maksudnya gini loh, aku nggak tahu itu gimana sih, aku kan penasaran ya, aku coba aja, nggak ada hasil. Sampai akhirnya tahu nggak, aku sudah lelah, uangku udah habis-habisan ya, aku nggak sembuh dari anxiety-ku, aku sudah menyerah aku dengan hidupku. Aku bilang apa sama Allah, aku bilang kayak gini, ya Allah, aku sudah pasrah. Udah ternyata aku nggak bisa kemana-mana lagi, nggak ada yang bisa nyembuhin aku. Aku kemana-mana pun uangku udah habis-habisan, mau kemana lagi, nggak bisa lari kemana-mana. Udah nggak bisa apa yang aku lakukan, nggak bisa nih aku. Aku ngomong gini, ya Allah, jika memang aku harus berdampingan dengan rasa ini selamanya, aku akan menerima semua ini, aku jalani. Tapi jika memang dalam diriku ini ada ilmu yang pernah engkau titipkan, diri ini masih ada manfaatnya, maka gunakanlah diri ini untuk menjadi manfaat kepada sesama dengan caramu ya Allah, kayak gitu. Dan tiba-tiba tahu nggak teman-teman, tiba-tiba selisih 2 hari itu aku nge-live, tiba-tiba aku kayak ada dorongan pengen live, aku ngobrol cerita-cerita pengalaman hidupku. Yang lihat tuh banyak, waktu itu banyak banget. Aku kaget ya Allah kok iso banyak ya gitu toh. Disitulah aku kayak diomongin Allah bahwa ini loh caramu, ini cara kamu tak gunakan gitu ya, bahasanya Allah gini, kamu tak gunakan ilmu yang pernah aku titipkan, gunakan di live. Akhirnya aku semangat nge-live tiap hari, aku cerita tentang pengalaman hidupku dan banyak sekali teman-teman yang
gabung hadir dan akhirnya aku buat kelas Zero Ismi ya. Dari kelas Zero Ismi itulah akhirnya satu persatu sampai akhirnya di detik ini sudah ada hampir 100 orang. Selama 2 bulan ini saya ada grupnya itu 2 bulan ini udah ada 100 orang di dalam nih. Dan tahu nggak teman-teman, mereka itu Masya Allah banget loh. Mereka itu juga bisa akhirnya rilis emosi, mereka udah mulai mengenal dirinya sendiri. Tiba-tiba mereka itu baik-baik sekali loh. Masa ya ada orang yang tiba-tiba ngasih aku uang loh. Aku ditransferi teman-teman itu ya uang kayak gitu. Tak tanyain kenapa Pak kok ngasih aku uang, kenapa Bu kok ngasih gitu ya. Katanya mereka gini, nggak apa-apa Mbak buat jajan kayak gitu kan aku nggak minta. Tapi mereka dari hatinya yang tulus tuh yang memberi gitu loh. Ya toh, kan itu beda. Makanya di sini bukan nilai harga ya, bukan nilai uangnya, tapi dari ketulusan yang benar-benar murni kalian lakukan itu loh yang membuat sesuatu gitu loh. Makanya di sini kan aku bukan masalah uang ya. Misalkan aku bilang teman-teman bayar seikhlasnya. Itu dari hati ketulusanmu yang memberi gitu loh. Bukan dari misalkan aku bilang 500.000 misalnya 1 juta, bukan. Tapi dari keikhlasanmu itu memberi kepadaku. Berapapun nominalnya itu sesuatu banget gitu loh. Jadi jalannya aku tulus, teman-teman tulus lah, ketemulah dialiri sama-sama dialiri Allah. Makanya aku dialiri Allah energi lagi, teman-teman juga dialiri Allah energi lagi. Karena apa? Jalannya kita awalannya ketemu ini sudah tulus, sudah karena Allah yang mempertemukan gitu loh. Bukan karena ego kita yang pengen maju nih, aku pengen sukses gitu. Aku pengen gini, enggak. Tapi makanya harus ikhlas dulu di awal, harus murni. Tanyakan sama Allah dulu berapa ya Allah aku harus ngasih Mbak Nisa misalkan ya. Tanya sama Allah, terhubung dulu. Baru kemantapan hati kamu langsung ikut ya Mbak ya, ikhlasnya seperti ini. Nah itu udah dapat petunjuk Allah. Aku tuh nggak ngeliat uang ya Mbak, kamu ngasih aku 5.000 nggak apa-apa, ngasih aku 10.000 nggak apa-apa. Aku nggak ngeliat uang karena uang hanya muncul dan tenggelam. Mau kita dikasih 100 juta, 100 juta, 1 juta itu sama. Itu hanya nominal, hanya energi aja. Yang muncul dan tenggelam udah selesai. Gitu ya. Karena kita tahu rezeki terbesar kita apa? Ketenangan tubuh, fisik, pikiran, semua ketenangan, kedamaian itu ada rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang. Makanya uang adalah bentuk materi ya. Uang adalah bentuk energi yang dia wujudnya materi yang paling rendah uang loh. Paling rendah loh. Makanya seberapapun utangmu akan lunas. Karena materi uang itu adalah energi yang paling rendah sendiri, paling rendah. Gitu ya, makanya daleman kita kalau udah berlimpah uang itu datang sendiri, nggak tahu caranya gimana, nggak tahu karena kita sudah merasa diri kita sudah ini loh, maksudnya aku udah kaya ya Allah gitu loh, aku udah punya Engkau, jadi aku kurang apa lagi ya, udah cukup semua kok. Saat aku butuh ini itu Engkau berikan loh kepadaku, jadi aku nggak butuh apa-apa. Nah saat kita merasa diri kita nggak butuh apa-apa, justru semua sudah disediakan di luar diri. Tapi kalau dalaman diri kita merasa kekurangan terus, di luarmu selalu kurang, nggak ada habisnya, kurang terus. Karena dalamannya ini semua adalah tentang diri kita sendiri, bukan tentang luaran diri. Energi paling tinggi adalah saat kita sudah merasa kedamaian dari dalam tanpa sebab. Tanpa sebab apapun kalian bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan tanpa sebab, itulah paling tinggi. Karena itulah diri kita yang sebenarnya, itulah kita sudah menyatu dengan Tuhan. Bahagia damai dari dalam tanpa syarat, maka itu yang disebut cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itulah diri kita yang sejati, itulah percikan ruhnya Tuhan, itulah Allah gitu loh. Makanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Memberi cinta tanpa syarat apapun. Kita dilukai orang kita terima ya, nggak apa-apa, aku memberi cinta tulus loh, aku mau mbok misalkan ya, aku mau mbok selingkuhi misalnya ke pasangan dia, aku mau mbok selingkuhi, aku mau mbok mbok lukai, aku nggak apa-apa karena aku memberikan cinta ini tulus kok. Justru ketika kalian tulus murni ya, tidak ada orang yang melukai kamu ya. Ketika kamu beneran murni dari dalammu tuh tulus ya memberikannya, tidak ada orang yang melukai kamu, tidak ada orang yang bisa melukaimu. Karena apa? Dalamanmu sudah murni, keluarnya pasti murni, nggak mungkin enggak. Ya, nggak mungkin enggak, karena energi tidak bisa ditipu dengan mata.
Energi tidak bisa ditipu dengan ucapan. Energi itu diem, tapi dia langsung memancar. Ya, energi itu kita cuma diem aja, energinya udah memancar loh. Nggak ada Bun. Gitu ya teman-temanku semua, ada yang tanya nggak? Tanya loh, tanya. Udah mau sejam loh aku. Nek wes sejam kayak wes ya. 3 menit lagi. Loh, ya beda no Pak Azhar, pikiran sama kesadaran beda Pak. Kesadaran adalah background, kesadaran adalah latar belakang semuanya. Kesadaran adalah tempat munculnya pikiran Pak, kesadaran. Jadi kalau orang nggak punya kesadaran, pikirannya nggak bisa muncul Pak, mati namanya. Tubuh fisiknya mati. Makanya ada yang namanya pikiran muncul, itu kan dari kesadaran. Kesadaran adalah yang mengamati, yang tahu bahwa ada pikiran yang muncul. Kesadaran yang tahu, yang ngamatin bahwa ada emosi yang sedang muncul, tubuh fisiknya sakit, tubuh fisiknya terluka, kita tahu, makanya kita tahu, itulah kesadaran. Gitu. Itu ya Pak. Ada lagi mau tanya? Sama-sama teman-teman, makasih banyak yang sudah follow saya. Jangan lupa ya kalau kalian tertinggal materi ini, silahkan klik ya, silahkan klik di bio saya, ada link YouTube-nya, nanti akan diupload semua ya, akan diupload di YouTube semua yang saya sampaikan di live ya. Jadi teman-teman bisa menikmati itu, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-temannya, di komen-komen, dibantu naikin akunnya misalkan ya, supaya apa? Supaya semakin meluas, semakin banyak orang yang tersadarkan, mereka yang semakin sadar semakin bisa pulang ke rumah dirinya, ke rumah batinnya dia, karena Tuhannya sudah menanti dia untuk pulang gitu ya. Bunda Latifah, memutus pola berulang dengan cara penerimaan atas apapun yang terjadi detik ini Bunda. Sudah memutus, ya Bun? Gini Bun, menerima segala realita itu satu nerima dulu. Habis nerima, nggak usah mikirin kita harus ngapain, nanti akan ada gerakan ya. Ya jadi nanti akan ada gerakan, Tuhan menggerakkan tubuh kita mau gimana itu udah ada dorongan dari dalam, spontanitas. Jadi gak usah mikirin ikhtiarnya gimana, gak usah dipikir. Nanti akan ada sendiri itu, keinginan kehendak kita ngelakuin apa udah ada ya. Berkesadaran ya, nanti ikuti live saya aja ya. Ya karena ini sudah mau selesai saya live-nya ya teman-teman ya. Kesadaran tertinggi dalam dia maksudnya apa Kak? Gimana ya? Yes nanti ya Kak ya, misalkan aku live lagi yo Kak. Ya Kak ya, soalnya aku nek jelasin harus dalam banget tuh, nanti panjang lebar, nanti biar ada di materi selanjutnya aja ya, supaya bisa diupload lagi di YouTube gitu ya. Manusia nggak boleh hutang ke warung ya Kak? Boleh, nggak apa-apa hutang, kenapa nggak boleh? Kak Farah kan bilang nggak boleh karena udah punya data kalau orang hutang nggak boleh ya kan Kak? Kalau hutang tuh nggak baik, hutang tuh berdosa gitu Kak. Makanya Kakak nggak berani hutang ke warung. Jadi kalau misalnya pengen hutang ya hutang aja Kak, yang penting bisa bayar kan, gitu ya. Jadi jangan terdoktrin oleh banyak hal. Bukan nggak gini Bunda Latifah, kalau ditipu kan ekspresinya apapun. Lah ketika kita ditipu nah itu apa rasanya, diakui, bukan kok nggak usah marah, bukan, dirasain rasanya apa, spontanitas rasanya marah, diakui, dirasakan semua emosinya dari tubuhnya, diakui semuanya tentang aku, difokuskan pada diri untuk menerima rasa itu Bun, diakui semua, bukan kok nggak marah, namanya dipendam dong kalau nggak boleh marah ya, gitu Bun. Iya makan diakui, ya Allah ternyata aku kesel ya, ternyata dalam diriku ada kekesalan, ada emosi, ada ini itu gitu loh. Ternyata dadaku sampai seperti ini ya, fokus sama diri. Karena orang yang nyopet kita, mau membohongi kita, bukan karena dia membohongi, dia datang karena kita punya energi pendaman emosi kesal, makanya dia harus datang sama kita ya. Pertanyaannya, ada banyak orang ya, kenapa yang ditipu kita, kenapa nggak lainnya, orang lain yang ditipu? Karena dia, energi dia itu harus menyatu sama orang yang punya pendaman emosi kesal sama marah, makanya dia harus klop, makanya itu yang disebut jodoh.
jodoh pasti bertemu, yaitu jodoh pasti bertemu. Pendaman emosi marah ketemunya orang yang akan marah-marah sama kita, nyopet kita, mengkhianati kita, harus begitu. Maka jangan lihat orangnya, lihat diri kita, fokusin diri kita, terima semua rasa, rilis emosi. Ya, target nggak dapat harus dia no Pak. Gini Pak, target nggak dapat kan nggak apa-apa ya Pak ya. Kenapa Bapak marah? Kenapa? Karena Bapak takut kalau nggak kena target, Bapak akan dimarahi atasan. Lah itu, dirilis rasa marahnya, dirilis rasa takutnya, dirilis dulu ya Pak. Jadi nanti Bapak akan netral ketika nggak dapat target juga nggak apa-apa, biasa aja gitu loh Pak. Gitu ya Pak. Ada lagi teman-teman sebelum saya sudahan ya, sudahan aja. Nanti biar diupload di YouTube sama Pak itu siapa namanya? Pak Hadi. Terima kasih ya teman-temanku semua nih. Thank you banyak-banyak. Terima kasih. Pokoknya saya tutup dulu. Semoga bermanfaat. Ya pagi hari ini banyak manfaatnya. Silahkan nanti lihat di YouTube-nya semua ya. Silahkan lihat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya biar semakin meluas. Ya boleh di share ke teman-temannya. Ini bagus loh misalkan ya. Gitu boleh denger ini kayak gitu kan, mereka semakin banyak juga yang akan sadar gitu ya. Si Ori katanya nggak boleh hutang loh. Bukan bun, orang sadar itu apa? Dia tahu atas dasarnya apa-apa yang dia lakukan bunda. Kalau pengen ngutang ya nggak apa-apa utang bun. Kalau nggak utang ya nggak apa-apa gitu loh bun. Jadi nerima dualitas. Orang yang sadar adalah apa? Yang bisa nerima dualitas hidup. Tidak memilih salah satu, bukan pilihan hidup ini. Hidup ini adalah perjalanan, merasakan segala hal, bukan untuk mencapai. Makanya kita akan bisa nerima segalanya ini dengan penuh hati. Karena kita dari kecil udah diajarin, jangan yang nggak enak-enak itu jangan diterima. Kita harus sukses, harus kaya, uangnya harus banyak, ya. Jangan mau jadi orang yang marah, harus jadi orang yang sabar. Dari situlah tubuh kita sudah ditekan untuk memilih sesuatu. Maka yang tubuh kita bertahan hidup, polanya bertahan hidup. Pola bertahan hidup, energi ada di rendah, di bawah. Untuk menaikkan adalah apa? Penerimaan. Untuk menaikkan energi kita apa? Nerima, gitu ya. Terima kasih banyak teman-temanku semua yang sudah hadir di sini. Thank you semuanya. Silakan lihat di YouTube-nya saya. Boleh apa ikut share materi-materi saya di VT di TikTok misalkan ya, komen-komen, di tap layarnya, di share ke teman-temannya, YouTube-nya boleh di subscribe, pokoknya ikut mengembangkan juga ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya di pagi hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa damai, bahagia, penuh cinta kasih, penerimaan atas segala hal dualitas hidup kita ya, dan semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini juga sejahtera, damai, bahagia, dan untuk semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita semuanya senantiasa memberikan energi terbaiknya ya, senantiasa memberikan kedamaian, kebahagiaan supaya kita bisa menjalani peran kita di bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjadi cahaya di alam semesta ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.